Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 10 penyuluhan akan menjelaskan mengenai peningkatan berat badan normal ibu hamil. Dengan nama anggota kelompok, yang pertama ada Intan Mutia Salsabila, yang kedua Rizal Noviana Ramdhani, yang ketiga Regita Hoirunisa. Peningkatan berat badan optimal untuk rata-rata kehamilan adalah 12,5 kg. 9 kg diperoleh pada 20 minggu terakhir. Berat badan yang optimal ini berkaitan dengan resiko komplikasi terendah selama kehamilan dan persalinan serta berat badan bayi lahir rendah. Banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan berat badan. Tingkat edema, laju metabolik, asupan diet, muntah atau diare, merokok, jumlah cairan amniotik, dan ukuran janin. Semuanya harus diperhitungkan. Usia maternal, ukuran tubuh prekehamilan, paratis, ras etnisitas, hipertensi, dan diabetes juga mempengaruhi pola peningkatan berat badan maternal. Peningkatan berat badan yang tepat bagi setiap ibu hamil saat ini didasarkan pada indeks massa tubuh prekehamilan atau body mass index yang menggambarkan perbandingan berat badannya lebih sedikit daripada ibu yang memasuki kehamilan dengan berat badan sehat. A. Trimester 1. Seorang wanita yang sedang hamil sudah mengalami penambahan berat badan, namun penambahan tersebut masih tergolong rendah, kira-kira 1-2 kg, karena pada masa ini saat dimana otak, alat kelamin, dan panca indera janin sedang dibentuk. Yang B. Trimester 2. Seorang wanita hamil akan mengalami kenaikan berat badan yang lebih banyak dibandingkan saat trimester 1, karena pada trimester 2 ini pertumbuhan janin juga semakin besar dan sebagian besar penambahan berat selama masa kehamilan berasal dari uterus dan isi-isinya. Pada trimester 2 ini, seorang wanita yang sedang hamil akan mengalami penambahan berat badan kira-kira 0,35 sampai 0,4 kg per minggu. Kenaikan berat badan yang baik memang secara bertahap dan kontinu. Bisa jadi catatan bahwa adanya penambahan berat badan yang berlebih dan secara cepat bisa jadi indikasi awal keracunan kehamilan atau diabetes. Yang C. Trimester 3. Terjadi kenaikan berat badan sekitar 5,5 kg. Penambahan berat badan dari mulai awal kehamilan sampai akhir kehamilan adalah 11-12 kg. Kemungkinan penambahan berat badan hingga maksimal 12,5 kg adalah jaringan dan cairan. Yang pertama janin 3-4 kg. Yang kedua plasenta 0,6 kg. Yang ketiga cairan amnion 0,8 kg. Yang keempat peningkatan berat uterus 0,9 kg. Yang kelima peningkatan berat payudara 0,4 kg. Yang keenam peningkatan volume darah 1,5 kg. Yang ketujuh cairan ekstraseluler 1,4 kg. Dan yang terakhir lemak 3,5 kg, dan totalnya adalah 12,5 kg. Rumus berat badan ideal untuk ibu hamil yaitu sebagai berikut. BBIH adalah berat badan ideal ibu hamil yang akan dicari. Dengan rumus BBI sama dengan tinggi badan dikurangi 110 jika tinggi badan di atas 160 cm. Sedangkan untuk tinggi badan di bawah 160 cm yaitu tinggi badan dikurangi 105. Berat badan ideal ini merupakan pengembangan dari tinggi badan dikurangi 100 oleh Broca untuk orang Eropa dan disesuaikan oleh Katsura untuk orang Indonesia. UH adalah umur kehamilan dalam minggu.
diambil per minggu agar kontrol faktor resiko penambah berat badan dapat dengan dini diketahui. 0,35 adalah tambahan berat badan kilogram per minggunya, yaitu 350 sampai 400 gram. Diambil nilai terendah yaitu 350 gram atau 0,35 kg. Dasarnya diambil nilai terendah adalah penambahan berat badan lebih ditekankan pada kualitas atau mutu, bukan pada kuantitas atau banyaknya. Contoh menghitung berat badan ideal ibu hamil. Yang pertama, berat badan ideal jika berat badan nyata sama dengan berat badan ideal. Diketahui, seorang ibu dengan tinggi badan sama dengan 162 cm, BB sebelum hamil 53 kg, umur kehamilan 30 minggu. Ditanya, berapa PBI ibu hamil tersebut? Dijawab, PBI sebelum hamil sama dengan tinggi badan dikurangi 110 atau 162 dikurangi 110 sama dengan 52 kg. Kenapa dikurangi 110? Karena tinggi badan lebih besar daripada 160 cm. Kemudian rumus BBI hamil atau berat badan ideal ibu hamil sama dengan hasil dari pengurangan tinggi badan di atas ditambah 30 atau umur kehamilan dikali 0,35 atau rata-rata penambahan berat badan ibu hamil per minggu sama dengan 52 ditambah 30 kali 0,35. Jumlahnya 52 ditambah 10,5 kg dengan hasil 62,5 kg. Jadi berat badan ideal ibu hamil tersebut adalah 62,5 kg atau ada tambahan sebesar 9,5 kg dari berat badan sebelum hamil. Penghitungan berat badan berdasarkan indeks massa tubuh dengan rumus IMT sama dengan berat badan dibagi tinggi badan kuadran, di mana IMT yaitu indeks massa tubuh, BB berat badan dalam kilogram, TB tinggi badan dalam meter. Contohnya yaitu diketahui berat badan 50 kg dan tinggi badan 160 cm. Lalu ditanya IMT sama dengan masukkan rumusnya yaitu 50 dibagi 160 kuadran sama dengan 50 dibagi 2,56 dengan hasil 19,53. Nah, 19,53 ini termasuk dalam IMT normal. IMT normal berkisar pada 19,8 sampai 26 dan dengan rekomendasi peningkatan berat badan ibu hamilnya yaitu 11,5 sampai 16. Dan dalam kategori rendah IMT-nya kurang dari 19,8 dan untuk rekomendasi peningkatan berat badan ibu hamilnya yaitu 12,5 sampai 18. Dan untuk kategori tinggi IMT-nya yaitu 26,29 dengan rekomendasi peningkatan berat badannya yaitu 7 sampai 11,5. Kemudian untuk kategori obesitas peningkatan IMT-nya yaitu lebih dari 29. Lalu untuk rekomendasi peningkatan berat badan ibu hamilnya yaitu kurang lebih 7. Kenaikan terlalu sedikit. Jika berdiet selama hamil, awalnya bayi akan cenderung menarik cadangan lemak ibu, namun tidak diketahui sejauh mana hal ini terjadi. Sekali saat berat ibu jatuh di bawah ambang kritis atau ketika dietnya sangat terbatas, kesehatan jadi berada dalam resiko pada titik ini. Pembatasan diet akan mempengaruhi calon bayi dan sendiri. Diet yang tidak memadai khususnya berbahaya selama trimester ketiga pertumbuhan janin sangat cepat.
bayi dari ibu yang kenaikannya berat kehamilannya kurang dari 10 kg, kemungkinan besar akan lahir prematur dan biasanya terlalu kecil untuk usia kandungannya. Bayi yang lahir kurang dari 3 kg memiliki angka lahir mati yang lebih tinggi. Perkembangan yang buruk, keterbelakangan mental, dan inteligensi yang rendah gizi yang tidak memadai dikaitkan dengan peningkatan dan risiko masalah pertumbuhan atau keterbatasan janin. Kenaikan berat yang tidak memadai dikaitkan dengan masalah persarafan, kesulitan belajar, dan bahkan palsi serebral. Selain itu, perempuan yang berdiet selalu hamil akan mengalami kesulitan untuk menyusui karena tidak cukup cadangan lemak yang bisa digunakan untuk memproduksi susu. Kenaikan terlalu banyak. Kemungkinan Anda untuk mengalami sakit punggung akan lebih besar karena otot-otot punggung kekar. Ia terlalu kelebihan akan menjadi jalan hidup. Dokter akan mengalami kesulitan mengukur peluit Anda. Akan terjadi pula peningkatan risiko penyakit jantung, hipertensi, diabetes, kehamilan, dan masalah pernapasan ketika persalinan bayi bisa terlalu besar sehingga sulit dilahirkan melalui vagina bila Anda menjalani bedah sesar. Kelebihan lemak bisa mempersulit pembedahan. Masalah pasca persalinan juga lebih cenderung terjadi. Selain mempertaruhkan kesehatan sendiri, Anda juga mempertaruhkan kesehatan calon bayi. Jika Anda terlalu banyak makan tidak bergizi, lemak, dan gula, bayi akan tidak mendapatkan gizi yang diperlukannya. Anda juga meningkatkan risiko spina bifida dan cacat batang saraf lainnya untuk bayi Anda. Menurut beberapa peneliti, untuk kenaikan risiko kanker payudara jika bayi Anda kandung perempuan, kenaikan berat yang berlebihan akan meregangkan kulit dan menimbulkan garis-garis peregangan payudara. Juga mempunyai kemungkinan lebih besar untuk menggelayut setelah melahirkan. Semakin besar bayi, semakin banyak trauma yang Anda alami pada regio pinggul, dan akhirnya semakin banyak berat yang Anda dapatkan semakin rendah kepercayaan diri Anda. Alhamdulillah, penjelasan materi mengenai peningkatan berat badan normal ibu hamil sudah selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.